Bayangkan jika kita dipilih secara langsung oleh Tuhan Yesus untuk dapat menyaksikan secara langsung transfigurasi Dia dengan penuh kemuliaan. Itu akan menjadi suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan, bukan? Dan hari ini kita akan membahas transfigurasi Tuhan Yesus di atas bukit. Ingin tahu lebih lanjut? Mari gabung bersama kami. Mari kita kupas ayat per ayat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Suatu Hari Nanti. Untuk kalian semua yang baru pertama kali datang di channel ini, selamat bergabung. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Transfigurasi Tuhan Yesus di atas bukit. Ini adalah suatu kejadian yang luar biasa di mana Tuhan Yesus memperlihatkan kemuliaannya kepada murid-muridnya. Dan ini dicatat dalam ketiga Injil, Injil Matius pada pasal 17, Injil Markus pada pasal 9, dan Injil Lukas pada pasal 9. Dan pada hari ini kita akan membahasnya dari sisi Injil Matius. Mari kita buka Matius pasal 17, dimulai dari ayat 1 sampai 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama naik ke gunung yang tinggi. 6 hari dari kapan? Jika kita lihat pasal sebelumnya, pasal 16, di situ kita mengerti bahwa Yesus mengajarkan syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Tuhan Yesus juga bernubuat kepada murid-muridnya akan penderitaannya, kematiannya, dan bahkan kebangkitannya. Lalu mereka menyeberangi sungai Galilea, dan dari sana 6 hari kemudian Tuhan Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus bersama-sama dengan Dia. Kita tahu Tuhan Yesus mempunyai 70 murid dalam lingkup yang besar, lalu ada 12 murid, dan juga dia ada dalam lingkup yang kecil, mempunyai 3 murid yang sering dia bawa untuk hal-hal yang penting. Dan di sini juga kita lihat bahwa dalam kitab Matius dikatakan 6 hari. Kita baca pada kitab Markus juga dikatakan 6 hari. Dan kitab Lukas mengatakan 8 hari. Jadi mana yang benar? Banyak orang yang mengatakan Injil kita ini berkontradiksi. Menurut saya tidak. Jadi kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Ya, Matius dan Markus mengatakan 6 hari. Mengapa Lukas mengatakan 8 hari? Jika kita lihat cara penulisan Lukas ini dalam menulis suka memakai kata kira-kira. Jika kita perhatikan dalam kitab Lukas, dia memakai kata kira-kira ini hampir 9 kali. Dan dapat kita temukan misalkan dalam Lukas 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Lukas 9 ayat 14, di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lukas 9 ayat 28, kira-kira 8 hari. Lukas 22 ayat 59, kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas. Dan satu lagi, Lukas 23 ayat 44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Jadi ini suatu bahasa yang sini dipakai oleh Lukas. Dan ada satu tafsiran lagi, Markus dan Matius mungkin memakai kata 6 hari, itu adalah jarak 6 hari Yesus berpisah dari 12 muridnya dan ke atas gunung. Sedangkan Lukas memakai kira-kira 8 hari, dia memakai 6 hari, dan dia menambahkan 1 hari sebelum dia berangkat, dan 1 hari lagi sesudah dia sampai. Jadi 1 hari di belakang dan 1 hari di depan, plus 6 hari kira-kira 8 hari. Itu suatu penafsiran yang lainnya. Mengapa Lukas menuliskan kira-kira 8 hari. Dan kita baca ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius mengatakan wajahnya bercahaya seperti matahari, jadi silau sekali, dan pakaiannya menjadi putih. Sedangkan di kitab Markus mengatakan Yesus berubah rupa di depan mereka dan pakaiannya putih berkilat-kilat seperti petir. Dan Lukas mengatakan bahwa jubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan seperti permata. Jadi di sini dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu diperlihatkan dengan sinar yang terang. Dapat kita lihat dari Mazmur 43, Yesaya 60, dan Wahyu 21. Bahkan kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi wujud Tuhan, kemuliaan Tuhan itu selalu dilambangkan dengan kemuliaan, dengan cahaya yang luar biasa sekali terangnya. Dan bahkan Petrus sendiri bersaksi ketika dia menulis dalam bukunya 2 Petrus 1 dapat kita temukan, dia bersaksi bahwa dia melihat, bahwa dia menjadi saksi ketika Tuhan Yesus menerima kemuliaan di atas gunung dan diperlihatkan kepada mereka semua. Dan itu sangat luar biasa sekali pengalaman yang dialami oleh ketiga murid Tuhan Yesus ini. Kita lanjut. Pasal yang ketiga. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi ketika Tuhan Yesus memperlihatkan transfigurasi dia, tiba-tiba ketiga muridnya ini melihat dua sosok, yaitu Musa dan Elia. Nah, ada pertanyaan. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak pernah melihat Musa dan Elia, kan? Bagaimana mereka tahu itu Musa dan Elia? Jika ada yang tahu, silakan beri komen di bawah ya. Nah, kita lihat bahwa ada paralelisme antara Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Yesus mengajak murid-muridnya ke atas gunung untuk memperlihatkan keilahian dia. Musa dan Elia hampir saja melihat Tuhan itu sendiri di atas gunung. Kita masih ingat dalam Keluaran 33, Musa naik ke atas gunung dan Tuhan mengatakan Musa tidak dapat melihat muka dia karena tidak seorang pun dapat melihat muka Allah, tapi Allah akan memperlihatkan bagian belakangnya kepada Musa. Dan ketika Musa turun dari atas gunung Sinai itu, mukanya bersinar-sinar, terang, sehingga orang-orang Israel yang melihat dia turun dari gunung itu pun semua pada ketakutan. Masih ingat itu? Juga Elia naik ke atas gunung Horeb, dan di situ ada angin puyuh dan Tuhan berbicara kepada dia. Di situ dia juga berinteraksi dengan Tuhan. Nah, ini ada lagi yang menarik. Tadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu memancarkan kemuliaan dia, kan? Itu kemuliaan yang datang dari dalam, dari inside out, dari dalam keluar. Bukan ketika dia melihat Tuhan, melihat Allah, lalu dia mendapatkan kemuliaan itu. Berbeda sekali dengan Musa. Musa itu dia naik ke atas gunung, dan ketika dia berbicara dengan Tuhan dan dia mendapatkan kemuliaan dari Tuhan sehingga wajahnya itu bersinar. Jadi wajah bersinarnya Musa itu bukan datang dari dia sendiri, tetapi datang dari Allah, outside in. Di sini kita lihat perbedaan bahwa Musa mendapatkan terang, mendapatkan kemuliaan dari Allah, sedangkan Yesus Kristus adalah terang itu sendiri, adalah kemuliaan itu sendiri, sehingga dia memancarkannya dari dalam keluar. Jadi apa arti keberadaan Musa dan Elia di atas gunung bersama dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, kita tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kita tidak temukan dalam kitab Matius dan juga kitab Markus. Tetapi ketika kita baca dalam kitab Lukas, di situ dikatakan bahwa isi dari pembicaraan itu adalah tentang kepergian Tuhan Yesus yang akan segera digenapinya.
Jadi yang dapat saya artikan adalah mereka itu mungkin memberikan support atau memberikan dukungan kepada Tuhan Yesus yang tahu dia akan segera disalibkan. Dan arti kedua adalah Lukas itu melambangkan hukum. Kita tahu Musa lah yang memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Hukum Taurat, hukum 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa dan Musa yang memberikan itu kepada bangsa Israel. Dan Elia ini melambangkan nabi. Jadi Musa dan Elia ini melambangkan hukum dan nabi. Dan kita dapat koneksikan dengan Matius 5 ayat 17 yang di sana dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus ini ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa, mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia ini melebihi hukum Taurat dan melebihi semua para nabi yang pernah ada, yang pernah datang kepada bangsa Israel. Ayat keempat, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau dan satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Nah, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu tahu isi kitab Taurat. Mereka itu tahu kitab perjanjian lama. Masih ingat pada kitab Keluaran 24 ketika Musa naik ke atas gunung dan bangsa Israel ketika menunggu Musa turun dari gunung, mereka mendirikan kemah suci untuk Allah. Jadi di sini Petrus mengutip peristiwa itu. Dan dapat saya bayangkan ketiga muridnya ini pasti mungkin ketakutan, mungkin terkesima, mungkin shock juga setelah melihat transfigurasi Tuhan Yesus dengan mukanya yang sangat bercahaya sekali. Lalu tiba-tiba muncul Musa dan Elia dan mereka tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Dan yang Petrus ingat adalah itu adalah Allah, dan dia teringat ketika Musa bertemu dengan Allah di atas gunung, bangsa Israel mendirikan kemah suci, lalu itulah yang tawarkan kepada Tuhan Yesus, dan dia bilang, Tuhan Yesus, mau nggak saya dirikan 3 kemah, satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Kita lanjut ayat kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menerangi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Jadi bayangkan, belum habis rasa syok atau rasa terpesonanya para murid-murid Tuhan Yesus ini dengan melihat wajah Tuhan Yesus yang bertransfigurasi, berkilauan, bercahaya. Lalu ada Musa dan Elia, dan tiba-tiba terdengar oleh mereka suara dari langit. Tidak ada wajah, tidak ada rupa, tidak ada orang. Tiba-tiba ada suara dari langit berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Lalu apa relasinya, hubungannya antara kalimat yang mereka dengar ini dengan bangsa Yahudi? Dapat kita lihat bahwa bangsa Yahudi itu mempercayai bahwa Mesias itu harus dikonfirmasi di dalam ketiga buku dalam tanah. Mesias itu harus dikonfirmasi dalam buku Torah, dalam buku Nevim, dan dalam buku Ketuvim. Dan ini dapat kita baca dalam Midrash orang Yahudi, dalam Talmud Sanhedrin, bab yang ke-98b. Ayat 6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Jadi setelah terdengar suara dari atas langit, murid-murid itu ketakutan dan mereka melihat tiba-tiba Musa dan Elia sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Tuhan Yesus seorang diri.
Dan di sini dapat kita lihat Tuhan Yesus menunjukkan kasih Dia kepada murid-muridnya ini. Dapat kita lihat dengan kata lain, dengan berkata secara tidak langsung, Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, janganlah lagi takut kepada hukum Taurat yang mengikat mereka. Juga jangan takut kepada para nabi-nabi yang datang sebelumnya. Karena sudah ada Yesus itu sendiri yang datang untuk menebus dosa mereka semua. Lanjut ke ayat ke-8. Lanjut ke ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Coba bayangkan, jika murid-murid ini sudah melihat transfigurasi Tuhan Yesus, sudah melihat Musa dan Elia, dan tiba-tiba mereka menghilang. Lalu mereka mendengar suara dari langit dan semua fenomena ini. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan beritahu kepada siapa-siapa. Wah, bagaimana itu perasaan para murid-muridnya ya. Bayangkan jika kita nih pada masa ini, jika kita yang melihat, yang menyaksikan kejadian ini, sudah pasti ketika kita melihat Tuhan Yesus tuh bercahaya, atau kita melihat Musa dan Elia di atas gunung, pasti kita sudah keluarin handphone kita sudah berselfie, atau ada yang live langsung streaming dari TikTok. Lihat nih, live langsung Tuhan Yesus bercahaya kan. Tapi di sini luar biasa sekali. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan kasih tahu ke siapa-siapa, diam-diam saja. Jadi ya mereka ini ya disimpan dalam hati saja sampai nanti pada akhirnya seperti Petrus baru menuliskan apa yang dia saksikan dalam Injil, dalam buku-buku yang dia tulis. Kita lanjut pada bagian terakhir dari perikop ini, ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi ketika kita membaca bagian terakhir ini, kita dapat menghubungkannya pada dua bagian. Bagian pertama adalah dari kitab Maliaki 4 ayat 5 dan 6 yang menubuatkan demikian, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Menjelang datang harinya Tuhan, dalam bahasa Ibrani dikenal juga sebagai Yom Adonai. Ini sangat dimengerti oleh bangsa Israel sebagai hari penghakiman. Dan dinubuatkan oleh Nabi Maliaki bahwa sebelum hari penghakiman itu datang, akan diutus seorang Nabi Elia yang akan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, yang akan membuat orang berbalik dari perbuatan yang jahat ke jalan yang benar. Dan itu kita lanjut kepada bagian kedua pada kitab Lukas 1 ayat 16 dan 17, di mana pada saat itu malaikat datang dan berbicara kepada Zakaria akan kelahiran anak dia, Yohanes Pembaptis. Ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan kita tahu setelah Yohanes Pembaptis lahir dan bertumbuh dewasa, dialah yang mempersiapkan umat manusia untuk berbalik kepada jalan yang benar dan menerima Sang Mesias. Dan dia ini dinubuatkan mempunyai roh dan kuasa dari Nabi Elia. Tetapi di Yohanes Pembaptis ini bukanlah inkarnasi dari Nabi Elia. Kita tidak percaya reinkarnasi Nabi Elia menjadi seorang Yohanes.
Ini bahkan ketika ditanya sendiri Yohanes pada, kita dapat lihat Yohanes 1 ayat 19-21. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa orang imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Jadi di sini dapat kita lihat ketegasan dari Yohanes Pembaptis bahwa dia bukanlah Elia itu sendiri. Jadi dia itu bukan inkarnasi dari Nabi Elia. Demikian dari pembahasan kita pada episode kali ini tentang transfigurasi Tuhan Yesus di atas bukit. Sungguh menarik sekali. Dari cerita ini dapat saya artikan bahwa Tuhan Yesus itu memperlihatkan sekilas kepada murid-muridnya tentang kedatangan dia akan kedua kalinya. Ketika dia nanti datang kedua kalinya, dia akan datang dengan tubuh yang penuh kemuliaan, dengan tubuh yang bersinar. Dan itu dapat kita lihat dalam kitab Wahyu, di mana dia datang dengan pakaiannya, dengan tubuhnya yang bersilau. Nah, teman-teman, jika Anda suka dengan episode seperti ini, silakan like, share kepada teman-teman kalian semua, dan juga jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa pada episode yang berikutnya.